Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana dari Prodi Akuntansi semester 4 ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Pada kali ini saya akan membahas tentang corporate action. Yang pertama, pengertian corporate action. Corporate action yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh emiten secara sadar dan mempengaruhi harga saham yang cukup material. Misalnya seperti emiten membagikan dividen saham, saham bonus, pembayaran bunga kupon, obligasi, stock split, waran, right issue, redemption, dan lain sebagainya. Jenis-jenis corporate action dibagi menjadi 9 kategori. Yang pertama, pembayaran kupon obligasi. Yang kedua, pembayar dividen. Yang ketiga, distribusi cadangan modal. Yang keempat, restrukturasi ekuitas. Yang kelima, restrukturisasi hutang ekuitas. Yang keenam, pelunasan obligasi. Yang ketujuh, penambahan modal. Yang ke-8, reorganisasi struktur perusahaan. Dan yang ke-9, pemberitahuan oleh emiten. Setelah kita mengetahui dari pengertian dan jenis-jenis corporate action, di sini juga ada dampak corporate action bagi pemegang saham. Dampak corporate action bagi pemegang saham itu apa sih? Corporate action di sini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan pemegang saham. Karena corporate action yang dilakukan emiten akan berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, komposisi kepemilikan saham, jumlah saham yang akan dipegang pemegang saham, serta pengaruhnya terhadap pergerakan saham. Dengan demikian, maka pemegang saham harus mencermati dampak atau akibat dari corporate action tersebut, sehingga pemegang saham nanti akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan keputusan atau antisipasi yang tepat. Pengertian saham bonus. Saham bonus adalah saham-saham baru yang dikeluarkan untuk para pemegang saham lama. Saham bonus merupakan distribusi saham baru untuk para pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan perusahaan. Saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh emiten kepada pemegang saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham atau cadangan modal lainnya. Syarat pemberian saham bonus. Yang pertama, masih cukupnya jumlah modal dasar dan jumlah saham dalam portfolio untuk peningkatan saham dari saham bonus. Jika tidak mencukupi, maka emiten harus menaikkan terlebih dahulu modal dasar dan jumlah saham portofolionya. Yang kedua, memiliki saldo agio yang cukup untuk dibagikan dalam bentuk saham bonus. Yang ketiga, disetujui oleh RUPS. Yang keempat, harga teoritis setelah penerbitan saham bonus tidak boleh lebih rendah dari Rp100. Yang kelima, ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian saham bonus adalah peraturan Bapepam nomor 9D5. Pengertian pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional. Misalkan, perusahaan melakukan stock split 1:5. Aksi stock split tersebut mengakibatkan jumlah saham beredar meningkat 5 kali lipat. Harga saham atau nilai nominalnya menciut 5 kali. Total nilai saham adalah tetap. Di sini ada ilustrasi tentang pengertian stock split. Gambar berikut memberikan visualisasi tentang pengertian stock split. Bayangkan, kalian menukar uang pecahan Rp5.000 dengan pecahan Rp1.000. Pengertian stock split adalah seperti kita menukar uang menjadi pecahan kecil. Lembarnya bertambah, tapi nilainya tetap. Pengertian right issue. Right issue adalah aksi korporasi yang dalam bahasa Indonesia disebut hak memesan efek terlebih dahulu. Karena emiten mengeluarkan saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan dengan terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham saat ini. Dengan demikian, pemegang saham memiliki preemptive right atau hak memesan efek terlebih dahulu atas saham-saham baru tersebut.
Dampak right issue terhadap perubahan nilai saham. Right issue tidak selalu menurunkan indeks harga saham tersebut. Kadang-kadang indeks juga dapat naik tergantung pada reaksi pasar, apakah bersifat positif atau negatif. Dari sini kesimpulan bahwa suatu kegiatan yang dilakukan mempengaruhi harga saham yang cukup material. 2. Saham bonus adalah saham-saham baru yang dikeluarkan untuk para pemegang saham lama. Baru sebab keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, pembeli jumlah yang lebih dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar saham proporsional. Yang keempat, right issue merupakan hak pembeli saham tambahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memesan terlebih dahulu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk tanggal tertentu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan saya ucapkan terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.